Menantu Super. Bab 2281-2290. Bab 2281 Dewa Setan. Di bawah lampu merah, tubuh Han Sanqian tampak tersedot. Apakah ini? Lu Wushen mengerutkan kening. Di lampu merah, tubuh Han Sanqian menunjukkan cahaya merah yang sangat aneh. Kulitnya yang seperti batu giok juga berubah menjadi merah darah saat ini. Energi iblis hitam darah yang kuat mengelilingi tubuhnya, seolah-olah dari itu seperti nafas yang keluar kulitnya, dan pada saat yang sama, roh jahat yang sangat kuat juga mengamuk dengan ganas di sekelilingnya. Melihat sekeliling Han Sanqian, sepertinya ada hantu naga iblis yang dengan lembut naik dan mengelilinginya, dan sepertinya ada pemandangan gunung dan sungai yang kehabisan darah dan darah di seluruh dunia. Kakek, matanya. Lu Ruoxin menatap mata Han Sanqian dengan tatapan kosong. Matanya terbuka begitu saja, seolah-olah sedang melihat ke langit, tetapi mata mereka berwarna merah darah, dan cahaya ajaib merah samar keluar darinya. Dia diracuni oleh darah iblis dan menjadi iblis, kata Lu Wushen dingin. Begitu dia selesai berbicara, Lu Wushen berbalik dan melompat ke area sekitar lampu merah. Dia langsung mengangkat energi nyata di tangannya, mengarahkannya ke tubuh Han Sanqian, dan langsung mengenainya melalui lampu merah. Berdengung. Cahaya keemasan menembus lampu merah dan samar-samar menyinari tubuh Han Sanqian. Melihat latar belakang Lu Wushen, Lu Ruoxuan dan Lu Ruoxin mengangguk pada saat yang sama dan menuju ke lampu merah di dua arah. Mereka juga menggunakan energi di tangan mereka untuk langsung membidik Han Sanqian satu demi satu. Berdengung. Dua lampu emas lagi menembus lampu merah dan menembus tubuh Han Sanqian. Tanpa kontak, Lu Ruoxuan dan Lu Ruoxin tidak akan tahu. Saat energi mereka bersentuhan dengan Han Sanqian, mereka merasa seolah-olah energi mereka telah mengenai kapas. Energi yang kuat langsung padam, tetapi tiba-tiba tersedot lagi. Tubuh Han Sanqian seperti pusaran besar, setelah menyerapnya, ia dengan putus asa melahap energi mereka, dan mengikutinya, tampaknya ada semburan kekuatan yang sangat kuat dan aneh yang tercermin melalui pilar energi mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Lu Ruoxuan mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Pada saat yang sama, dia buru-buru meningkatkan kekuatannya untuk mencegah tertelan kembali. Namun semakin menguat, meski rasa melahapnya sudah banyak hilang, namun rasa terhisap itu terus menguat. Hal ini membuat keduanya pucat dan lemas pada awalnya, dan energi dalam tubuh mereka terus terkuras. Melihat ada yang tidak beres dengan tuan kecil itu, Lu Yongsheng berteriak keras dan memanggil banyak ahli dari puncak Blue Mountain untuk terbang ke sisi Lu Ruoxuan dan Lu Ruoxin, dan pada saat yang sama masing-masing mengirimkan energi untuk mendukung mereka. Berdengung. Dalam sekejap, ratusan sinar energi diledakkan. Tubuh Han Sanqian yang berwarna merah darah, dengan bantuan ratusan energi cahaya, akhirnya berubah dari warna hitam darah menjadi cahaya keemasan yang redup. Oke. Lu Yongsheng tiba-tiba berseri-seri dengan gembira dan menyemangati semua orang pada saat yang sama, semuanya, tolong berusaha lebih keras. Iya. Semua orang merespons secara serempak, meningkatkan energi mereka satu demi satu. Penyelamat adalah suatu penghargaan, dan menunjukkan diri di depan Tuhan juga merupakan semacam prestise. Tidak ada yang mengendur sama sekali, dan mereka semua mengerahkan kekuatan penuh mereka. Berdengung. Di dalam lampu merah, tubuh Han Sanqian seperti telur kecil yang bersinar, di bawah darah, dia terlihat sangat berbeda. Sepertinya stabil. Dalam kitab 8 kehancuran, sebuah suara berbicara perlahan. Stabil. Suara lain terkekeh pelan saat ini. Siapa lagi selain lelaki tua yang menyapu lantai? Dengan ciri-ciri darah naga iblis, bagaimana bisa stabil? Lalu maksudmu dia sudah bertekad untuk menjadi iblis? Tepat. Kalau begitu, bukankah kita membantu dan melihat 3.000 orang memasuki jalan iblis? Kamu telah hidup entah berapa masa kehidupan, mengapa kamu masih seperti anak-anak muda itu, menunjukkan kepada orang lain dengan mata telanjang? Di dunia ini, manusia adalah Tao dan surga, jadi apa itu iblis dan apa itu dewa? Itu hanya batasan kepentingan hati manusia. Dewa dan setan, kejahatan dan keburukan bukan pada hakikat, melainkan pada hatimu. Baik dan jahat hanyalah pembedaan yang dibuat oleh dunia berdasarkan kepentingannya masing-masing. Menyapu lantai berkata dengan lembut sambil tersenyum. Bahuang Tiansu terdiam beberapa saat, lalu mengangguk pelan, saya telah memetik pelajarannya. Selama kamu memiliki niat baik di hatimu, iblis juga adalah dewa, tetapi jika kamu memiliki pikiran jahat di hatimu, dewa juga adalah iblis. Saya sangat berharap anak ini dapat bertahan.
Jika darah naga iblis dapat digunakan untuknya, sebagai mendiang praktisi arai 4 jiwa Beiming, pencapaiannya kemungkinan besar akan meningkat pesat. Bahkan dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun sejak itu, dan tidak ada seorang pun sebelumnya. Bahkan orang itu belum pernah melakukannya. Penyapu tua itu tertawa. Apa maksudmu dengan ini? Bahuang Tiansu tertegun, dan kemudian berkata sedikit tertekan kepada Han Sanqian, orang itu juga tidak melakukannya, apa maksudmu? Tepat sekali, ini hanyalah ide aneh yang muncul dari orang itu setelah berjuang seumur hidup, kata lelaki tua yang menyapu lantai itu terus terang. Sial, apakah itu yang disebut ide teoretis? Belum ada yang mencobanya. Bagaimana jika terjadi kecelakaan? Ada pepatah di bumi, dan itu benar. Ketika surga mempercayakan seseorang dengan tanggung jawab yang besar, dia harus bekerja keras terlebih dahulu pada pikiran dan tubuhnya. Jika dia tidak memiliki tubuh yang menentang surga, bagaimana dia bisa menentang surga? Masuk akal. Yang akan datang. Kata-kata itu jatuh. Saat ini, darah di tubuh Han Sanqian sudah terbungkus dalam darah ungu merah pada dasarnya, kemudian seperti air di laut yang direbus, mendidih dan melompat, saling menyerang dan terus-menerus menyerang satu sama lain. Akhirnya, setelah tekanan yang ditimbulkan oleh pergulatan antara dua aliran darah menjadi sangat tak tertahankan, tekanan itu turun dari pembuluh darah Han Sanqian seperti banjir dan melanda seluruh tubuhnya. Ledakan. Saat darah mengalir ke seluruh tubuhnya, nafas hitam darah dan energi iblis di seluruh tubuh Han Sanqian menyala kembali, dan cahaya keemasan di tubuhnya menghilang seperti cahaya fajar yang tersapu matahari. Ledakan. Ratusan ahli di pinggiran, termasuk Lu Ruoxin dan Lu Ruoxuan, merasakan kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba meledak dan kembali dengan kolom energi mereka sendiri. Mereka terlempar satu persatu dan jatuh ke tanah dalam keadaan malu. Ratusan orang muntah darah dan tampak pucat. Ini. Lu Ruoxin menahan rasa manis di tenggorokannya dan menatap Han Sanqian di lampu merah dengan tidak percaya. Di puncak Blue Mountain, ratusan Master Wei Jiazi dan Lu Ruoxuan tidak dapat mengatakan bahwa mereka semua adalah elit, tetapi mereka masih merupakan kekuatan besar di puncak Blue Mountain. Tetapi menghadapi situasi Han Sanqian saat ini, itu sangat jelas lemah, sangat rentan terhadap satu pukulan. Kakek. Pada saat ini, Lu Ruoxuan memperhatikan bahwa hanya Lu Wushen yang masih bertahan di udara. Di bawah ledakan, dialah satu-satunya yang hanya gemetar tetapi tidak terpengaruh sama sekali. Kekuatan dewa sejati memang luar biasa. Namun, semua orang berada terlalu jauh dan tidak menyadari bahwa meskipun Lu Wushen tampak tenang dan tenang saat ini, kenyataannya, alisnya sedikit menyempit dan sedikit butiran keringat perlahan mengalir di dahinya. Han Sanqian, apa yang kamu inginkan? Lu Wushen berbisik pelan. Bab 2282 Neraka Shen Luo. Energi iblisnya begitu kuat, mungkinkah kamu benar-benar ingin menyerah pada jalan iblis? Kamu adalah bidak caturku yang paling penting sekarang, Lu Wushen. Kamu tidak bisa menjadi iblis. Tunggu, tunggu. Begitu suara Lu Wushen turun, dia meningkatkan energi di tangannya dan dengan panik mendukung Han Sanqian, mencoba membantunya menekan darah naga di tubuhnya. Tapi, bagaimana Lu Wushen bisa tahu? Pada saat ini, darah di tubuh Han Sanqian mulai menyatu secara perlahan setelah beberapa saat bertarung dan menekan satu sama lain. Meskipun darah naga iblis sangat beracun dan jahat, darah dewa di tubuh Han Sanqian telah lama menyatu dengan racun raksasa dan tidak lagi murni. Sampai batas tertentu, keduanya sangat mirip. Selama fusi ini, kesadaran Han Sanqian mulai perlahan berpindah dari kegelapan ke terang. Dia datang ke dunia yang penuh dengan darah, tidak peduli langit atau bumi, tidak peduli gunung atau sungai, ini adalah dunia darah. Manusia bodoh, beraninya kamu menelan darahku, memakan darah iblisku, aku akan membuatmu membayar harganya dengan nyawamu. Begitu Han Sanqian muncul, tiba-tiba terdengar suara dari segala arah di langit, di pegunungan, dan bahkan di sungai. Suaranya dalam dan rendah, yang terdengar sangat aneh di dunia yang sudah agak menyeramkan ini. Apakah kamu naga iblis itu? Han Sanqian melihat sekeliling dan berkata dengan tenang. Siapa aku? Kualifikasi apa yang harus kamu ketahui? Suara itu berkata dengan nada meremehkan dan marah. Han Sanqian meringkuk di sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum dingin, seorang jenderal yang kalah di bawah komandoku juga begitu sombong di hadapanku. Apakah menurutmu aku tidak akan tahu siapa kamu jika kamu tidak memberitahuku? Ketika kamu memiliki bentuk fisik, aku bahkan tidak takut padamu. Apakah kamu pikir aku akan takut dengan sisa jiwa naga yang hancur? Anak sombong.
Dengan kutukan yang marah, jiwa naga iblis jelas-jelas marah dan meraung dengan keras, jika aku tidak ditahan oleh belenggu Tuhan, menekan setidaknya 50% kekuatanku, apakah aku akan kalah darimu? Jika kamu kalah, kamu kalah. Bagaimana bisa ada begitu banyak alasan? Saya juga dapat mengatakan bahwa jika saya tidak sarapan hari ini, yang mempengaruhi kinerja saya bisa menyelesaikannya dalam 1 menit. Han Sanqian tidak peduli sama sekali dan membalas dengan cara yang sama. Meskipun Han Sanqian selalu sangat toleran, hal ini sebagian besar disebabkan oleh kepribadiannya yang rendah hati dan keengganan untuk pamer. Namun, ini tidak berarti bahwa dia tidak akan melawan. Sebaliknya, serangan baliknya seringkali sangat kuat karena dia sudah cukup bersabar. Namun, Han Sanqian harus mengakui bahwa ketika dia mendengar kata-kata naga iblis, dia sangat terkejut. Dengan pukulannya yang menghancurkan dunia dan Luruoxin, terutama ketika naga iblis diserang oleh ratusan ribu orang secara bergantian, mereka hanya mengalahkan naga iblis dengan kekuatan kurang dari 50%. Jika orang ini berada di masa jayanya, dia seharusnya memilikinya. Seberapa kuat? Kalau dipikir-pikir, jika dia tidak memiliki kemampuan, mengapa dia membiarkan dewa sejati menggunakan darah dan dagingnya sendiri untuk menyegelnya? Perlu Anda ketahui bahwa Tuhan yang benar itu sudah sangat sakti, namun walaupun harus membayar harga sebesar itu, Anda tidak dapat memusnahkannya, Anda hanya dapat menyegelnya, namun Anda juga tahu bahwa ia tidak berbohong. Kamu semut bodoh. Jiwa naga iblis sangat marah, tapi kemudian dia tiba-tiba mendengus dingin, tidak ada yang bisa mengalahkanku, naga iblis. Bahkan jika kamu menyerangku tanpa malu-malu, aku bilang kamu akan membayarnya. Itu adalah harga hidup. Ayo, rasakan panggilan dari kematian. Shen Luo neraka. Begitu kata-kata itu jatuh, seluruh dunia yang dipenuhi darah tiba-tiba berputar, dan langsung mengembun menjadi ruang hitam. Han Sanqian, yang berada di tengah, hanya merasakan hantu yang tak terhitung jumlahnya menangis dan melolong di sekelilingnya, dan segala macam hantu ganas muncul di depannya. Hantu menangis, serigala melolong. Sungguh menyedihkan dan keras, seolah-olah seseorang telah jatuh ke neraka. Han Sanqian mengerutkan kening, merasakan gendang telinganya sakit karena raungan, dan dia sangat kesal untuk beberapa saat. Selain itu, roh-roh jahat ganas itu tiba-tiba muncul dari waktu ke waktu, dan kemudian menerkam Han Sanqian dengan seluruh gigi dan cakarnya, sehingga Han Sanqian harus berjuang untuk menghadapinya. Bingung, Han Sanqian menjadi semakin lelah dan mudah tersinggung seiring berjalannya waktu. Kemarahan dan emosi yang tak terkendali benar-benar di luar kendali Han Sanqian mati-matian menahan serangan jiwa-jiwa tak berdosa itu dengan satu tangan, dan menutup telinganya dengan satu tangan karena merasa tidak nyaman, berusaha untuk tidak mendengarkan jeritan menyedihkan itu. Sekarang, ini baru permulaan. Dalam kegelapan, tawa menyeramkan datang, dan kemudian, sebuah belenggu keluar dari tubuh Han Sanqian, langsung mengikat Han Sanqian dengan erat. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Yang terjadi selanjutnya adalah jeritan yang lebih menyedihkan dan memekakkan telinga, dan seluruh kehampaan gelap mulai berputar perlahan seperti pusaran air dengan Han Sanqian sebagai pusatnya. Han Sanqian hanya merasakan energi di tubuhnya mulai terus-menerus dilepaskan saat pusaran berputar. Saat pusaran berputar semakin keras, energi Han Sanqian juga hilang semakin cepat. Itu dia, apakah kamu akan tersedot sampai mati? Han Sanqian mengerutkan kening dan bertanya dengan kaget. Gunakan caranya sendiri dan kembalikan padanya, semut, bagaimana kamu menghisap darah nagaku dan mencuri jiwa nagaku hari itu? Hari ini, aku ingin kamu mencicipi semua ini, dan membayar dengan darah. Pergi ke neraka. Ledakan. Seluruh pusaran tiba-tiba berputar dengan liar, dan tubuh Han Sanqian bergetar tiba-tiba. Kemudian seluruh dunia dan Han Sanqian berubah menjadi titik cahaya, berbalik, dan menghilang lagi. Seluruh ruang dipenuhi kegelapan. Bab 2283, Inkarnasi. Berdengung. Seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Apakah dia sudah mati? Han Sanqian tidak dapat lagi berbicara, dan sisa kesadarannya mencoba bertanya pada dirinya sendiri, tetapi Han Sanqian tahu bahwa bahkan dia sendiri tidak dapat memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Bukannya dia tidak bisa memberikannya, tapi dia tidak bisa memberikannya karena kesadarannya sudah mulai melemah. Dia tidak bisa merasakan keberadaan tubuhnya sama sekali, apalagi adanya pernyataan, seperti sentuhan halus sebelum kematian. Hanya menyisakan sisa-sisa cahaya terakhir di dunia. Tidak, saya tidak bisa mati. Su Yingxia dan Han Nian masih menunggunya. Itu benar, bahkan jika neraka ingin memenjarakanku,
aku akan menghancurkan neraka ini. Cacing tanah kecil, aku bahkan tidak takut ketika kamu masih hidup, jadi mengapa aku harus takut padamu setelah kamu mati? Buka untukku. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh, dan titik cahaya kecil tiba-tiba muncul di dunia gelap yang damai dan tak terbatas. Ledakan. Detik berikutnya, titik cahaya itu tiba-tiba mekar, menyebar dan semakin besar. Ledakan. Seluruh dunia sekali lagi kembali seperti semula, dengan Han Sanqian berdiri dalam kegelapan tanpa batas. Hanya itu, Han Sanqian tersenyum dingin, memandangi tangisan hantu yang semakin menderu-deru dan berbagai hantu ganas di sekitarnya. Itu saja. Nada bicaramu sombong sekali, nak. Sebuah suara dingin berteriak dalam kegelapan, dan kemudian, ruangan bergetar, dan berbagai hantu-hantu yang berkerumun muncul dalam kegelapan. Wajah mereka ganas dan anggota tubuh mereka terpelintir. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri dari neraka Shenluo jika kesadaranmu rusak dan rusak? Kamu bodoh. Mengaum. Sekelompok besar hantu dan hantu tiba-tiba menyerang Han Sanqian. Jumlah mereka begitu banyak hingga tak terukur, memenuhi setiap sudut dunia gelap ini tanpa tepi. Mungkin puluhan juta, mungkin ratusan juta atau lebih. Bang bang bang. Setiap hantu yang melewati tubuh Han Sanqian adalah ledakan yang dahsyat. Bahkan jika Han Sanqian mencoba yang terbaik untuk melawan, masih sulit untuk menahan pasukan jiwa-jiwa mati yang padat dan seperti banjir ini. Hanya dalam beberapa detik, semuanya meledak dia. Menyebabkan Han Sanqian sangat kesakitan, dengan bekas luka di sekujur tubuhnya dan darah muncrat dari mulutnya. Apa? Baru saja 1/10.000 jiwa tak berdosa telah melewatinya, dan kamu tidak tahan. Kemana perginya kesombonganmu sebelumnya? Sebuah suara sarkastik terdengar dalam kegelapan. Han Sanqian tersenyum dingin, menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya, dan berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri. Kenapa Anda tidak tahu bahwa saya hanya menggunakan 1/1000 kekuatan saya? Bahkan jika aku membunuhmu, sederhana saja, tapi bagaimanapun juga kamu harus menggerakkan tubuhmu. Sekarang, aku memintamu, cucu yang baik, untuk menemukan beberapa benda ini dan memijat tubuhku. Bukankah itu yang kamu, cucu yang baik, haruskah dilakukan? Dasar semut. Dengan kutukan kemarahan, semua jiwa meraung, memecahkan gendang telinga. Segera setelah itu, hantu padat menyerang lagi, lebih besar, lebih kuat, dan lebih cepat dari sebelumnya. Han Sanqian mengertakkan gigi, mengerutkan kening, dan tiba-tiba mengangkat tangannya ke udara, memegang kapak emas besar di tangannya. Api langit, roda bulan. Ledakan. Api langit di tangan kiri bersinar terang, dan roda bulan di tangan kanan bergerigi dengan kilat ungu. 4 binatang buas melindungi tubuh. Mengaum. Keempat dewa dan binatang itu meraung dengan marah, tiba-tiba menunjukkan tubuh mereka yang luar biasa dan ujung yang tajam. Armor mendalam abadi. Berdengung. Cahaya ungu melintas di seluruh tubuh, baju besi misterius abadi menyala, dan Zheng Han Sanqian merespons. Menjadi formasi 4 jiwa, 1 berubah menjadi 2, 2 berubah menjadi 4. 3000 siluet 4 dinasti Han muncul dengan anggun. Formasi kapak pangu. Desir, sikat, sikat. Di atas langit, ribuan kapak emas mengarah ke langit. Kamu tahu banyak hal, sebuah suara sinis datang dari kegelapan. Rambut Han Sanqian putih dan dia penuh keagungan. Dia menggerakkan sudut mulutnya dan berkata dengan senyum menghina, kalau tidak, bagaimana aku akan menghadapi cacing tanah kecil sepertimu ini? Sayang sekali, tidak peduli seberapa banyak kamu tahu, terus kenapa? Mencoba, coba saja. Semua iblis akan dimusnahkan. Ledakan. Tiba-tiba, semua jiwa yang dirugikan tiba-tiba dikelilingi oleh energi hitam, di tangan dan tubuh mereka. Ledakan. Di tangan jiwa yang dirugikan, energi hitam menghilang. Dia sudah memegang kapak raksasa, memegang bola api hitam dan bola listrik hitam. Energi hitam menghilang dari tubuhnya. Dia sudah mengenakan baju besi hitam. Energi hitam di antara mereka tersebar. Mereka sudah menjadi 2 tubuh. 2 berubah menjadi 4, masing-masing sosok memiliki 4 binatang hitam yang melayang di sekitarnya. Energi hitam yang tersisa tersebar dan berkumpul di langit. Ketika menyebar lagi, ribuan kapak hitam terbang ke langit. Apa? Han Sanqian tercengang. Bukankah transformasi orang-orang ini sama persis dengan transformasinya saat ini? Membunuh. Suara pembunuhan terdengar. Jiwa-jiwa teraniaya yang tak terhitung jumlahnya, dipersenjatai dengan kapak raksasa, menyerang Han Sanqian secara langsung. Meskipun dia terkejut, Han Sanqian menenangkan diri, memegang kapak pangu dan mengoperasikan roda bulan api langit, dan langsung menyerang. Ledakan.
Guntur surgawi versus api duniawi, satu orang versus semua hantu. Roda api langit dan bulan ibarat naga masuk ke dalam air, membunuh ke segala arah. Kapak Pangu menampakkan ujung tajamnya, membunuh ke segala arah. Melihat hantu membelah hantu, bertemu jiwa dan menghancurkan jiwa. Ribuan kapak di atas kepala turun hujan bagai hujan. Untuk sementara waktu, api perang berkobar di langit yang gelap, dan asap suar ada di mana-mana. Tapi Han Sanqian, yang dipenuhi dengan niat membunuh, tiba-tiba membeku lagi, matanya seterang obor penuh rasa tidak percaya dan terkejut. Di bawah Pangu, meskipun hantu-hantu itu terbelah dua, dalam sekejap kedua bagian itu berubah menjadi dua sosok hantu, tak terkalahkan, dan roda api dan bulan, yang tandus dari rumput, juga kehilangan pengaruhnya. Pada saat ini, kapak hitam dari langit telah tiba, dan ribuan hantu datang untuk membunuh dengan kapak raksasa. Puluhan ribu api hitam dan kilat hitam menjalin naga iblis besar dengan mulut berdarah, tiba-tiba menyerang. Bab 2284 Dewa Setan. Di bawah lampu merah, tubuh Han Sanqian tampak tersedot. Apakah ini? Lu Wuxian mengerutkan kening. Di lampu merah, tubuh Han Sanqian menunjukkan cahaya merah yang sangat aneh. Kulitnya yang seperti batu giok juga berubah menjadi merah darah saat ini. Energi iblis hitam darah yang kuat mengelilingi tubuhnya, seolah-olah dari itu seperti nafas yang keluar kulitnya, dan pada saat yang sama, roh jahat yang sangat kuat juga mengamuk dengan ganas di sekelilingnya. Melihat sekeliling Han Sanqian, sepertinya ada hantu naga iblis yang dengan lembut naik dan mengelilinginya, dan sepertinya ada pemandangan gunung dan sungai yang kehabisan darah dan darah di seluruh dunia. Kakek, matanya. Lu Ruoxin menatap mata Han Sanqian dengan tatapan kosong. Matanya terbuka begitu saja, seolah-olah sedang melihat ke langit, tetapi mata mereka berwarna merah darah, dan cahaya ajaib merah samar keluar darinya. Dia diracuni oleh darah iblis dan menjadi iblis, kata Lu Wuxian dingin. Begitu dia selesai berbicara, Lu Wuxian berbalik dan melompat ke area sekitar lampu merah. Dia langsung mengangkat energi nyata di tangannya, mengarahkannya ke tubuh Han Sanqian, dan langsung mengenainya melalui lampu merah. Berdengung, cahaya keemasan menembus lampu merah dan samar-samar menyinari tubuh Han Sanqian. Melihat latar belakang Lu Wuxian, Lu Ruoxuan dan Lu Ruoxin mengangguk pada saat yang sama dan menuju ke lampu merah di dua arah. Mereka juga menggunakan energi di tangan mereka untuk langsung membidik Han Sanqian satu demi satu. Berdengung. Dua lampu emas lagi menembus lampu merah dan menembus tubuh Han Sanqian. Tanpa kontak, Lu Ruoxuan dan Lu Ruoxin tidak akan tahu. Saat energi mereka bersentuhan dengan Han Sanqian, mereka merasa seolah-olah energi mereka telah mengenai kapas. Energi yang kuat langsung padam, tetapi tiba-tiba tersedot lagi. Tubuh Han Sanqian seperti pusaran besar, setelah menyerapnya, ia dengan putus asa melahap energi mereka, dan mengikutinya, tampaknya ada semburan kekuatan yang sangat kuat dan aneh yang tercermin melalui pilar energi mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Lu Ruoxuan mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Pada saat yang sama, dia buru-buru meningkatkan kekuatannya untuk mencegah tertelan kembali. Namun semakin menguat, meski rasa melahapnya sudah banyak hilang, namun rasa terhisap itu terus menguat. Hal ini membuat keduanya pucat, energinya melemah, dan energi dalam tubuh terus terkuras. Melihat ada yang tidak beres dengan tuan kecil itu, Lu Yongsheng berteriak keras dan memanggil banyak tuan dari puncak Blue Mountain untuk terbang ke sisi Lu Ruoxuan dan Lu Ruoxin, dan pada saat yang sama masing-masing mengirimkan energi untuk memberikan dukungan. Berdengung. Dalam sekejap, ratusan sinar energi diledakkan. Tubuh Han Sanqian yang berwarna merah darah, dengan bantuan ratusan energi cahaya, akhirnya berubah dari warna hitam darah menjadi cahaya keemasan yang redup. Oke. Lu Yongsheng tiba-tiba berseri-seri dengan gembira dan menyemangati semua orang pada saat yang sama, semuanya, tolong berusaha lebih keras. Ya, semua orang merespons secara serempak, meningkatkan energi mereka satu demi satu. Penyelamat adalah suatu penghargaan, dan menunjukkan diri di depan Tuhan juga merupakan semacam prestise. Tidak ada yang mengendur sama sekali, dan mereka semua mengerahkan kekuatan penuh mereka. Berdengung. Di dalam lampu merah, tubuh Han Sanqian seperti telur kecil yang bersinar, di bawah darah, dia terlihat sangat berbeda. Sepertinya stabil. Dalam kitab 8 kehancuran, sebuah suara berbicara perlahan. Stabil. Suara lain terkekeh pelan saat ini. Siapa lagi selain lelaki tua yang menyapu lantai? Dengan ciri-ciri darah naga iblis, bagaimana bisa stabil? Lalu maksudmu dia sudah bertekad untuk menjadi iblis? Tepat. Kalau begitu, bukankah kita membantu dan melihat 3.000 orang memasuki jalan iblis?
Kamu telah hidup entah berapa masa kehidupan, mengapa kamu masih seperti anak-anak muda itu, menunjukkan kepada orang lain dengan mata telanjang. Di dunia ini, manusia adalah Tao dan surga, jadi apa itu iblis dan apa itu dewa? Itu hanya batasan kepentingan hati manusia. Dewa dan setan, kejahatan dan keburukan bukan pada hakikat, melainkan pada hatimu. Baik dan jahat hanyalah pembedaan yang dibuat oleh dunia berdasarkan kepentingannya masing-masing. Menyapu lantai berkata dengan lembut sambil tersenyum. Bahuang Tiansu terdiam beberapa saat, lalu mengangguk pelan, saya telah memetik pelajarannya. Selama kamu memiliki niat baik di hatimu, iblis juga adalah dewa, tetapi jika kamu memiliki pikiran jahat di hatimu, dewa juga adalah iblis. Saya sangat berharap anak ini dapat bertahan. Jika darah naga iblis dapat digunakan untuknya, sebagai mendiang praktisi arai 4 jiwa Beiming, pencapaiannya kemungkinan besar akan meningkat pesat. Bahkan dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun sejak itu, dan tidak ada seorang pun sebelumnya. Bahkan orang itu belum pernah melakukannya. Penyapu tua itu tertawa. Apa maksudmu dengan ini? Bahuang Tiansu tertegun, dan kemudian berkata sedikit tertekan kepada Han Sanqian, orang itu juga tidak melakukannya, apa maksudmu? Tepat sekali, ini hanyalah ide aneh yang muncul dari orang itu setelah berjuang seumur hidup, kata lelaki tua yang menyapu lantai itu terus terang. Sial, apakah itu yang disebut ide teoretis? Belum ada yang mencobanya. Bagaimana jika terjadi kecelakaan? Ada pepatah di bumi, dan itu benar. Ketika surga mempercayakan seseorang dengan tanggung jawab yang besar, dia harus bekerja keras terlebih dahulu pada pikiran dan tubuhnya. Jika dia tidak memiliki tubuh yang menentang surga, bagaimana dia bisa menentang surga? Masuk akal. Yang akan datang. Kata-kata itu jatuh. Saat ini, darah di tubuh Han Sanqian sudah terbungkus dalam darah ungu merah pada dasarnya, kemudian seperti air di laut yang direbus, mendidih dan melompat, saling menyerang dan terus-menerus menyerang satu sama lain. Akhirnya, setelah tekanan yang ditimbulkan oleh pergulatan antara dua aliran darah menjadi sangat tak tertahankan, tekanan itu turun dari pembuluh darah Han Sanqian seperti banjir dan melanda seluruh tubuhnya. Ledakan. Saat darah mengalir ke seluruh tubuhnya, nafas hitam darah dan energi iblis di seluruh tubuh Han Sanqian menyala kembali, dan cahaya keemasan di tubuhnya menghilang seperti cahaya fajar yang tersapu matahari. Ledakan. Ratusan ahli di pinggiran, termasuk Lu Ruoxin dan Lu Ruoxuan, merasakan kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba meledak dan kembali dengan kolom energi mereka sendiri. Mereka terlempar satu persatu dan jatuh ke tanah dalam keadaan malu. Ratusan orang muntah darah dan tampak pucat. Ini. Lu Ruoxin menahan rasa manis di tenggorokannya dan menatap Han Sanqian di lampu merah dengan tidak percaya. Di puncak Blue Mountain, ratusan Master Wei Jiazi dan Lu Ruoxuan tidak dapat mengatakan bahwa mereka semua adalah elit, tetapi mereka masih merupakan kekuatan besar di puncak Blue Mountain. Tetapi menghadapi situasi Han Sanqian saat ini, itu sangat jelas lemah, sangat rentan terhadap satu pukulan. Kakek. Pada saat ini, Lu Ruoxuan memperhatikan bahwa hanya Lu Wushen yang masih bertahan di udara. Di bawah ledakan, dialah satu-satunya yang hanya gemetar tetapi tidak terpengaruh sama sekali. Kekuatan dewa sejati memang luar biasa. Namun, semua orang berada terlalu jauh dan tidak menyadari bahwa meskipun Lu Wushen tampak tenang dan tenang saat ini, kenyataannya, alisnya sedikit menyempit dan sedikit butiran keringat perlahan mengalir di dahinya. Han Sanqian, apa yang kamu inginkan? Lu Wushen berbisik pelan. Bab 2285 Jiwa Naga Mimpi Buruk. Ledakan. Jiwa naga terbelah menjadi dua, dan kepala naga pada pria itu memandang Han Sanqian dengan tidak percaya. Menggunakan ilusi di depanku, sudah kubilang. Aku telah mengalami dua percobaan ilusi yang sangat kuat, kata Han Sanqian dingin. Tapi detik berikutnya, kedua sisi jiwa naga tiba-tiba berdiri lagi, lalu tumpang tindih, dan hanya dalam sekejap, mereka benar-benar berdiri di depan Han Sanqian dengan utuh. Apakah kamu pikir kamu berhasil menyerangku secara diam-diam? Jiwa naga tersenyum lembut, meskipun luar biasa kamu menemukanku, tapi terus kenapa? Semut akan selalu menjadi semut. Meskipun dia berdiri sedikit lebih tinggi, dia hanyalah semut yang lebih tinggi, tapi ini tidak dapat mengubah nasibnya. Setelah jiwa naga iblis selesai berbicara, energi hitam terpancar dari tubuhnya. Dia langsung membungkus Han Sanqian dengan erat, dan salah satu energi iblis melingkari leher Han Sanqian dengan erat. Han Sanqian tiba-tiba merasa kesulitan bernapas, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, energi hitam tetap tidak bergerak seperti tali yang mengikat makhluk abadi. Sebelum aku mati,
Aku hanya menanyakan satu pertanyaan padamu. Aku sudah bilang sebelumnya, ini bukan ilusi. Jadi, tutup mulutmu yang buruk, berisik sekali. Setelah naga ajaib itu selesai berbicara, dia tersenyum dingin dan mengangkat tangannya dengan lembut. Tali yang terbentuk dari gas hitam itu segera mengikat leher Han Sanqian lebih erat lagi. Itu, ini adalah. Apakah ini nyata? Han Sanqian bahkan tidak dapat berbicara, tetapi dia masih menggunakan seluruh energinya. Energinya dia memiliki kekuatan untuk meneriakkan beberapa kata terakhir dalam hidupnya dengan susah payah. Kemudian dia menatap naga ajaib itu dengan matanya yang sangat sesak karena kekurangan oksigen dan sepertinya meledak kapan saja, menunggu jawabannya. Naga iblis itu tertegun sejenak. Dia tidak pernah menyangka bahwa anak laki-laki ini memiliki kesadaran yang begitu kuat. Dia masih menatapnya dengan ekspresi mati di wajahnya. Namun, dia memilih bungkam terkait persoalan ini. Han Sanqian akhirnya menunjukkan senyuman yang lebih jelek daripada menangis. Rupanya dia mendapatkan jawabannya. Segera setelah itu, Han Sanqian memiringkan lehernya dan menelan nafas terakhirnya. Jiwa naga iblis melonggarkan cengkeramannya, dan energi hitam menghilang seketika, dan tubuh Han Sanqian langsung jatuh secara vertikal seperti anjing mati. Di bawah kakinya, ada jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sekarang mereka telah menghilang tanpa jejak. Seperti jurang yang sangat besar, tubuh Han Sanqian terus jatuh, dan terus jatuh. Cek, sayang sekali. Jiwa naga iblis menggelengkan kepalanya dengan menyesal, dan menghela nafas dengan sedikit ejekan, kamu adalah orang pertama yang benar-benar bisa membunuhku. Fakta ini membuatku mengagumimu dengan kekaguman. Sayang sekali kamu tidak melakukan ini. Merampas rumahmu adalah hukumanmu. Setelah mengatakan itu, jiwa naga iblis tersenyum lembut dan berkata dengan rakus, meskipun kamu adalah seekor semut, kamu dalam keadaan sehat, tetapi bahkan aku meremehkanmu. Tubuh makhluk abadi yang lepas, darah dewa, dan hati naga. Meskipun hati naga tidak ada artinya bagiku, itu masih dapat memberikan energi yang diperlukan bagiku untuk berintegrasi ke dalam tubuhmu. Lupakan saja, biarkan aku memanfaatkan tubuhmu ini dengan baik. Aku akan menggunakannya untuk kembali ke puncak, dan itu akan menjadi satu-satunya kemuliaan yang tersisa di dunia ini. Dengan senyum lembut, jiwa naga itu melayang di tempatnya, duduk. Kemudian dia menutup matanya sedikit, dan aura iblis yang kuat terpancar dari tubuhnya dan melayang kemana-mana. Setelah energi iblis melayang, dengan cepat tumbuh seperti tanaman merambat, lalu melahirkan lebih banyak cabang dan menyebar ke segala arah. Sesaat kemudian, banyak cabang tumbuh di ruang yang sangat gelap ini, hampir memenuhi seluruh ruangan. Sekarang, langkah terakhir. Begitu dia selesai berbicara, jiwa naga iblis berteriak dengan dingin, dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi udara hitam, dan kemudian terbang menuju puncak langit. Berdengung. Tidak lama setelah dia terbang, tiba-tiba cahaya keemasan memancar dari atas, langsung menjatuhkan udara hitam itu. Energi hitam tiba-tiba jatuh ke udara, dan kemudian dengan sedikit kilatan, sosok jiwa naga iblis muncul kembali, namun berbeda dari sebelumnya. Pada saat ini, ada bekas darah hitam yang tergantung di sudut ini. Mulut pria itu, apa? Jiwa naga iblis menatap cahaya keemasan di atas dengan kaget. Tubuh orang ini, sebenarnya ada benda lain di sana. Tubuh emas ini, sangat kuat. Coba lagi, aku tidak akan percaya tubuh emas manapun yang rusak dapat menahan kekuatan naga iblisku. Begitu dia selesai berbicara, naga iblis itu berubah menjadi energi hitam lagi dan membubung ke langit. Ledakan. Cahaya keemasan yang lebih kuat tiba-tiba muncul. Ledakan. Energi hitam langsung jatuh dengan kecepatan lebih cepat, dan kemudian sosok jiwa naga iblis yang gemetar dan kabur muncul lagi. Sial. Jiwa naga iblis melihat ke atas kepalanya dengan tak percaya, tubuh emas macam apa yang ditemukan orang sialan ini dan dilebur ke dalam tubuhnya. Bahkan aku, tidak bisa keluar. Ini benar-benar mustahil, apa sebenarnya ini? Pada saat ini, jiwa naga iblis bahkan tidak menyadari bahwa cahaya keemasan kecil tiba-tiba muncul dalam kegelapan di bawah kakinya. Bab 2286, Jiwa Dewa dan Setan. Tidak, aku tidak percaya ada hal lain di dunia ini yang bisa menjebakku. Itu hanya tubuh emas. Apa yang harus aku takuti? Jiwa naga iblis meraung dengan enggan. Han Sanqian mampu membunuhnya. Selain fakta bahwa serangan Han Sanqian, Lu Ruoxin dan ratusan ribu orang cukup sengit, ada juga hal yang paling penting, yaitu naga iblis juga menyukainya. Ke tubuh Han Sanqian. Tubuh ini, meskipun manusia, membuatnya sangat rakus.
Ada hati naga di dalam untuk memberikan energi, dan di luar ada tubuh abadi serta senjata ajaib untuk menyerang dan bertahan. Yang paling penting adalah darah anak ini tidak hanya memiliki rasa dewa sejati, tetapi juga memiliki racun aneh yang diimpikannya. Jika dia bisa merebut tubuh seperti itu akan menjadi pilihan yang baik untuk membangkitkan tubuh dengan jiwa naga. Setelah mengalami serangan sengit dari banyak orang, dia memilih metode menahan penghinaan dan bertahan hidup atau mencuri naga dan mengubahnya menjadi burung phoenix. Semuanya berjalan lancar sesuai rencananya. Jiwa semut disegel dan dibunuh sendiri, dan dia menjadi pemilik sebenarnya dari tubuh ini. Namun siapa sangka di momen paling kritis ini, tiba-tiba macet. Bagaimana jiwa naga iblis tidak merasa terganggu, dan bagaimana bisa berdamai? Bagaimana ia mengetahui asal-usul tubuh emas itu, dan bagaimana ia mengetahui bahwa tubuh emas itu telah mencapai kondisi ekstrim, dan tidak ada aura yang dapat memahami keberadaannya. Dengan kata lain, banyak nafas yang tidak layak untuk dideteksi. Mengaum. Jiwa naga iblis yang masih marah tiba-tiba membuka auranya lagi, dan kekuatan iblis yang suram memenuhi tubuhnya, diikuti dengan penyelaman lain yang menembus langit. Berdengung. Cahaya keemasan yang lebih kuat tiba-tiba bersinar, muncul seperti penghalang besar. Ketika jiwa naga iblis bersentuhan dengan cahaya keemasan, ia segera terjatuh dan jatuh. Ledakan. Kali ini, tubuh naga iblis itu bergetar lebih hebat, dan bahkan pingsan beberapa saat. Sialan. Darah hitam sudah mengalir dari mulut naga iblis seolah-olah dia tidak menginginkan uang. Dia menyeka mulutnya dan melihat dengan marah ke atas kepalanya, benda apa ini? Jika kamu tidak bisa memecahkan ini tempat, mungkinkah? Akankah nagaku terjebak di sini selamanya? Tidak, sama sekali tidak. Bagaimana mungkin yang mulia tidak mampu menghancurkan tubuh seekor semut? Detik berikutnya, naga ajaib sekali lagi mengambil energi hitam dan tiba-tiba terbang lagi. Namun saat dia hendak bergegas, tiba-tiba dia merasakan seseorang menarik kakinya, dia menunduk dan melihat bahwa pada suatu saat, energi emas seperti tali, terikat erat di kaki kanannya. Di ujung tali yang lain adalah Han San Qian, yang perlahan bangkit dengan cahaya keemasan di tubuhnya. Kamu belum mati. Jiwa naga iblis terkejut sekaligus marah. Kamu belum mati, jadi bagaimana aku bisa mati? Han San Qian tersenyum, wajahnya sudah pucat. Meskipun situasinya tidak terlalu baik, tubuhnya yang tadinya seputih tulang, masih utuh saat ini, hanya saja baju dan celananya robek, rusak, hanya ada bekas luka di sekujur tubuh. Kamu semut sialan, kamu berpura-pura mati untuk berbohong padaku. Jiwa naga tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi, dan mau tidak mau merasa marah dan cemas. Kalian manusia benar-benar tercela, kamu sebenarnya menggunakan metode seperti itu. Dibandingkan dengan kamu mengambil alih otakku, mencoba membunuhku dalam mimpiku, dan merampas harta bendaku, aku menyebut ini tercela, jadi kamu menyebutnya apa? Han San Qian berkata dengan dingin. Bagaimana kamu tahu, ini mimpi? Aku bertanya padamu, apakah ini nyata? Kamu menghindari menjawab, itu sudah merupakan jawaban terbaik. Jika tidak nyata, maka itu hanya ilusi atau sesuatu yang lain. Han San Qian menegaskan. Saat aku berpura-pura mati, aku memikirkannya lama sekali. Kamu terus menyangkal bahwa itu hanya ilusi, tapi aku benar-benar bisa merasakan kepedihanku. Kamu bahkan bisa melakukan hal-hal luar biasa yang bertentangan dengan kehendak surga. Bukan hanya kamu yang menyalin mantraku, tetapi kamu bahkan senjata ajaibku pun dapat disalin. Menggabungkan ini, setelah memikirkannya, hanya ada satu kemungkinan. Mimpi. Kamu memanipulasi mimpiku dan secara alami kamu dapat mendominasi segalanya di sini, dan bahkan membuat segala sesuatu yang tidak masuk akal menjadi masuk akal seperti yang kamu pikirkan, bukan? Han San Qian berkata dengan dingin. Semut, kamu sangat pintar. Jiwa Raja Iblis tersenyum lembut, aku meremehkanmu. Bagaimana bisa ada begitu banyak jiwa tak berdosa di antara jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya? Awalnya aku benar-benar takut dengan formasi ini, tapi kamu terlalu terburu-buru, kata Han San Qian dingin. Jiwa Raja Iblis menunjukkan senyuman ganas dan mengangguk. Namun, ada pepatah di planet kita bahwa kamu tidak bisa makan tahu panas dengan tergesa-gesa. Han San Qian terkekeh pelan. Meskipun wajahnya tidak bagus, matanya penuh percaya diri. Jadi bagaimana jika kamu tahu yang sebenarnya? Kamu juga tahu bahwa aku mengendalikan mimpimu, jadi kamu harus tahu bahwa aku memiliki keputusan akhir dalam segala hal di sini. Tidak peduli seberapa sengitnya kamu, kemampuan seperti itu, di bawah semua aturan yang aku tetapkan, kamu masih bayangan meriam. Kata naga iblis sambil tersenyum menghina.
Itu benar, jadi aku juga putus asa. Namun, sepertinya kamu juga harus putus asa. Han Sanqian memandang ke langit sambil tersenyum, dan maksudnya sangat jelas. Yang dimaksud Han Sanqian secara alami adalah cahaya keemasan yang dipancarkan oleh tubuh emas itu. Apa yang kamu inginkan? Melihat mata jahat Han Sanqian, jiwa naga sedikit terkejut. Bab 2287 Roh macam apa ini? Bab amplop merah. Ledakan. Ribuan kapak meledak bersamaan, dan naga itu meraung melewatinya. Dengan Han Sanqian sebagai pusatnya, tidak berlebihan untuk menggambarkannya sebagai ribuan anak panah yang menusuk jantungnya. Han Sanqian mengerutkan kening dan merasakan kekuatan iblis yang sangat kuat datang ke arahnya. Dia baru saja akan menggunakan kapak pangu untuk melawan, tetapi pada saat ini, naga iblis yang tak terhitung jumlahnya yang diubah oleh api hitam dan listrik hitam membuka mulut mereka dan menerkamnya. Dirinya sendiri, dan kemudian, energi hitam berubah menjadi belenggu ketat yang tak terhitung jumlahnya, mengikat erat Han Sanqian di tempatnya. Tidak peduli bagaimana Han Sanqian berjuang, energi hitam membungkus tubuhnya dengan erat, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Dan hampir di saat yang bersamaan, bang bang bang, ribuan kapak jatuh bersamaan, dan ledakan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terdengar di Han Sanqian. Dalam ledakan baju besi misterius abadi, cahaya ungu menghilang, 4 dewa dan binatang juga menghilang, dan cahaya keemasan di tubuh Han Sanqian juga meredup. Engah. Seteguk darah langsung disemprotkan oleh Han Sanqian, menyembur seperti kabut darah ke seluruh langit. Bagaimana? Han Sanqian menahan rasa sakit yang hebat di dalam tubuhnya dan menatap kosong pada jiwa-jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Orang-orang ini sangat luar biasa sehingga mereka telah meniru diri mereka sendiri dari awal hingga akhir, apakah itu kapak pangu, armor suan abadi, atau bahkan energi magis yang hanya milik mereka, seperti roda bulan api langit dan 4 dewa dan totem binatang surgawi. Anda juga dapat menganggapnya sebagai milik Anda, bagaimana mungkin? Tidak mungkin ada teknik seperti itu di dunia ini. Bahkan keterampilan ilahi Wuxiang, yang merupakan keterampilan tertinggi yang disalin dari Dacheng, sangat terbatas dalam replikasinya. Selain mereplikasi energi dan keterampilan secara langsung, senjata ajaib, Del. Benda fisik pada dasarnya sudah ditakdirkan, dan tidak mungkin ditiru begitu saja, jika tidak maka melanggar hukum surga. Kamu terkejut, bukan? Tapi apa gunanya terkejut? Serahkan saja dan kagetlah perlahan-lahan. Ada senyuman lembut di angkasa. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang bisa menyalin, tapi aku tidak bisa? Han Sanqian tiba-tiba tersenyum, menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya, dan ketika dia benar-benar melepaskannya, cahaya keemasan di tubuhnya menyala lagi. Seni ilahi tanpa fase. Begitu dia selesai berbicara, 3.000 sosok dari 4 dinasti Han bergerak pada saat yang sama, menggunakan 4 keterampilan sihir tanpa fase untuk secara langsung menyerang ribuan jiwa yang mati. Mengaum. Ribuan jiwa tak berdosa meraung marah, memegang kapak raksasa dan bergegas masuk seperti air pasang. Apa? Han Sanqian tiba-tiba terkejut. Begitu keterampilan ilahi Wuxiang keluar, seolah-olah dia telah kehilangan semangatnya dan tertembak di udara. Apalagi meniru keterampilan apapun, bahkan jika dia hanya ingin melukai jiwa yang sudah mati, itu setara dengan bermimpi. Ini tidak mungkin. Han Sanqian menatap telapak tangannya dengan tidak percaya, tidak dapat mempercayai fakta di depannya. Jiwa yang mati meniru miliknya, mengapa dia tidak bisa meniru jiwa yang mati? Semut, tidak ada yang mustahil di neraka Senluoku. Ada cibiran di angkasa. Han Sanqian mengerutkan kening dan mencari-cari. Dia benar-benar tidak tahu dari mana suara itu berasal, tetapi dia tidak berani mengendurkan kewaspadaannya sama sekali. Dia mengangkat cahaya keemasan dan nyaris tidak bisa melawan jiwa-jiwa yang mati. Dia berkata dengan dingin, mengapa apakah tidak ada yang salah? Mungkinkah itu terjadi? Hanya karena akulah penguasa di sini, dan hanya karena aku ingin kamu mati, kamu tidak akan bisa bertahan. Hancurkan untukku. Ledakan. 10.000 pasukan menerobos lapisan cahaya keemasan, langsung menelan 3.004 sosok Han seperti air laut, lalu berubah kembali menjadi tubuh aslinya, dan terus bergerak ke arah belakang. Han Sanqian merasa tubuhnya akan patah, seperti seseorang yang tiba-tiba didorong tanduknya oleh ribuan ternak dan terus diusir. Tidak, kamu tidak bisa sekuat itu, Han Sanqian mengertakkan gigi dan berkata dengan enggan. Aku sangat kuat, semut. Kamu telah menyinggung orang yang salah. Pergilah ke neraka untuk bertobat, menangis, dan berteriak kesakitan atas apa yang telah kamu lakukan hari ini. Mengaum. Semua jiwa mengaum bersama.
Segera setelah itu, jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya melompat, memanjat, dan menarik satu sama lain, seperti binatang buas yang sudah lama tidak memakan manusia dan melihat makanan, dan mereka mati-matian menerkam Han San Qian. Tak lama kemudian, ratusan hantu berkumpul di tubuh Han San Qian, membentuk gunung manusia, setinggi puluhan meter. Hantu-hantu ini saling meremas dengan putus asa, lalu menggigit Han San Qian dengan gila-gilaan. Han San Qian merasa tubuhnya hampir digigit oleh jiwa-jiwa yang mati ini. Potongan daging digigit oleh mereka dari tubuhnya. Kaki, badan, tangan, dan bahkan wajahnya ada di mana-mana yang harus dihindari. Selamat tinggal, semut. Senyum tipis muncul di kegelapan, dan seluruh ruangan menjadi lebih gelap dan sunyi. Segalanya tampaknya akan segera berakhir. Tidak. Tiba-tiba, Han San Qian membuka matanya, dan kemudian cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Ledakan. Ratusan jiwa pendendam yang menumpuk di atasnya segera terbang menjauh. Sebelum jiwa-jiwa mati yang padat itu bisa mengelilinginya lagi, Han San Qian sudah melompat ke udara. Kamu hampir menipuku, Han San Qian berkata dengan dingin, melakukan ilusi di depanku. Apakah kamu benar-benar mengira aku bodoh? Ilusi. Dalam kegelapan, karena kebangkitan tiba-tiba Han San Qian, suaranya sedikit tertegun, tetapi segera kembali ke nada mengejek, lihat lebih dekat. Han San Qian mengerutkan kening, lalu dia memperhatikan dengan cermat tubuhnya. Dia tidak tahu tanpa melihatnya, tetapi dia terkejut melihat hampir tidak ada bagian tubuhnya yang utuh, bahkan bisa dikatakan tidak ada daging. Sama sekali, hanya tersisa kepala dan kerangka tubuh. Apakah sakit? Suara itu tertawa. Han San Qian merasakannya dengan hati-hati, dan kemudian dia merasakan sakit yang menyayat hati di sekujur tubuhnya. Bukankah ini hanya ilusi? Tentu saja tidak, sudah kubilang, kamu di neraka Shenluo. Benarkah? Han San Qian mengerutkan kening, apakah kamu pernah mendengar tentang Demon Buddha? Monster Buddha, apakah penting aku mengenalnya atau tidak? Tentu saja ini penting. Jika kamu mengenalnya, kamu harus tahu bahwa trikmu tidak berbeda dengan dia. Han San Qian tersenyum dingin. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Suara jiwa naga iblis berkata dengan marah. Kamu akan mengerti. Han San Qian tersenyum garang. Meskipun itu hanya kerangka, dia masih memegang kapak pangu dan membungkuk untuk bergegas menuju ribuan jiwa tak berdosa di bawah. Kamu benar-benar bodoh, jiwa naga tersenyum dingin. Tetapi pada saat ini, ketika Han San Qian menghadap ke bawah dengan cepat, dengan gerakan tangannya yang tidak disengaja, jimat mata langit terbuka. Pada saat yang hampir bersamaan, tubuh Han San Qian yang berlumuran darah di luar memiliki cahaya keemasan berkedip di antara alisnya. Lulus. Segera setelah itu, Han San Qian tiba-tiba menoleh ke belakang. Dalam kegelapan, jiwa naga hitam berdiri dengan tenang di udara, dengan tubuh manusia dan kepala naga. Kaulah orangnya. Hampir di saat yang sama, Han San Qian tiba-tiba berbalik, berakselerasi secara refleks, dan bergegas menuju jiwa naga hitam dalam kegelapan dengan kapak pangu di tangan. Jiwa naga iblis tidak menyangka bahwa Han San Qian akan tiba-tiba kembali dengan membawa tombak, dia juga tidak menyangka orang ini dapat melihatnya. Dalam keterkejutannya, kapak raksasa Han San Qian telah jatuh. Bab 2288 Bab Amplop Merah Jiwa Naga Mimpi Buruk. Ledakan. Jiwa naga terbelah menjadi dua, dan kepala naga pada pria itu memandang Han San Qian dengan tidak percaya. Menggunakan ilusi di depanku, sudah kubilang, aku telah mengalami dua percobaan ilusi yang sangat kuat, kata Han San Qian dingin. Tapi detik berikutnya, kedua sisi jiwa naga tiba-tiba berdiri lagi, lalu tumpang tindih, dan dalam sekejap, mereka benar-benar berdiri di depan Han San Qian dengan utuh. Apakah kamu pikir kamu berhasil menyerangku secara diam-diam? Jiwa naga tersenyum lembut, meskipun luar biasa kamu menemukanku, tapi terus kenapa? Semut akan selalu menjadi semut. Meskipun dia berdiri sedikit lebih tinggi, dia hanyalah semut yang lebih tinggi, tapi ini tidak dapat mengubah nasibnya. Setelah jiwa naga iblis selesai berbicara, energi hitam terpancar dari tubuhnya, dia langsung membungkus Han San Qian dengan erat, dan salah satu energi iblis melingkari leher Han San Qian dengan erat. Han San Qian tiba-tiba merasa kesulitan bernapas, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, energi hitam tetap tidak bergerak seperti tali yang mengikat makhluk abadi. Sebelum aku mati, aku hanya menanyakan satu pertanyaan padamu. Aku sudah bilang sebelumnya, ini bukan ilusi. Jadi, tutup mulutmu yang buruk, kamu membuat banyak suara. Setelah naga ajaib itu selesai berbicara, dia tersenyum dingin dan mengangkat tangannya dengan lembut.
Tali yang terbentuk dari gas hitam itu segera mengikat leher Han Sanqian lebih erat lagi. Itu, ini adalah. Apakah ini nyata? Han Sanqian bahkan tidak dapat berbicara, tetapi dia masih menggunakan seluruh energinya. Energinya dia memiliki kekuatan untuk meneriakkan beberapa kata terakhir dalam hidupnya dengan susah payah. Kemudian dia menatap naga ajaib itu dengan matanya yang sangat sesak karena kekurangan oksigen dan sepertinya meledak kapan saja, menunggu jawabannya. Naga iblis itu tertegun sejenak. Dia tidak pernah menyangka bahwa anak laki-laki ini memiliki kesadaran yang begitu kuat. Dia masih menatapnya dengan ekspresi mati di wajahnya. Namun, dia memilih bungkam terkait persoalan ini. Han Sanqian akhirnya menunjukkan senyuman yang lebih jelek daripada menangis. Rupanya dia mendapatkan jawabannya. Segera setelah itu, Han Sanqian memiringkan lehernya dan menelan nafas terakhirnya. Jiwa naga iblis melonggarkan cengkeramannya, dan energi hitam menghilang seketika, dan tubuh Han Sanqian langsung jatuh secara vertikal seperti anjing mati. Di bawah kakinya, ada jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sekarang mereka telah menghilang tanpa jejak. Seperti jurang yang sangat besar, tubuh Han Sanqian terus jatuh, dan terus jatuh. Cek, sayang sekali. Jiwa naga iblis menggelengkan kepalanya dengan menyesal, dan menghela nafas dengan sedikit ejekan, kamu adalah orang pertama yang benar-benar bisa membunuhku. Fakta ini membuatku mengagumimu dengan kekaguman. Sayang sekali kamu tidak melakukan ini. Merampas rumahmu adalah hukumanmu. Setelah mengatakan itu, jiwa naga iblis tersenyum lembut dan berkata dengan rakus, meskipun kamu adalah seekor semut, kamu dalam keadaan sehat, tetapi bahkan aku meremehkanmu. Tubuh makhluk abadi yang lepas, darah dewa, dan hati naga. Meskipun hati naga tidak ada artinya bagiku, itu masih dapat memberikan energi yang diperlukan bagiku untuk berintegrasi ke dalam tubuhmu. Lupakan saja, biarkan aku memanfaatkan tubuhmu ini dengan baik. Aku akan menggunakannya untuk kembali ke puncak, dan itu akan menjadi satu-satunya kemuliaan yang tersisa di dunia ini. Dengan senyum lembut, jiwa naga itu melayang di tempatnya, duduk. Kemudian dia menutup matanya sedikit, dan aura iblis yang kuat terpancar dari tubuhnya dan melayang kemana-mana. Setelah energi iblis melayang, dengan cepat tumbuh seperti tanaman merambat, lalu melahirkan lebih banyak cabang dan menyebar ke segala arah. Sesaat kemudian, banyak cabang tumbuh di ruang yang sangat gelap ini, hampir memenuhi seluruh ruangan. Sekarang, langkah terakhir. Begitu dia selesai berbicara, jiwa naga iblis berteriak dengan dingin, dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi udara hitam, dan kemudian terbang menuju puncak langit. Berdengung. Tidak lama setelah dia terbang, tiba-tiba cahaya keemasan memancar dari atas, langsung menjatuhkan udara hitam itu. Energi hitam tiba-tiba jatuh ke udara, dan kemudian dengan sedikit kilatan, sosok jiwa naga iblis muncul kembali, namun berbeda dari sebelumnya. Pada saat ini, ada bekas darah hitam yang tergantung di sudut ini. Mulut pria itu, apa? Jiwa naga iblis menatap cahaya keemasan di atas dengan kaget. Tubuh orang ini, sebenarnya ada benda lain di sana. Tubuh emas ini, sangat kuat. Coba lagi, aku tidak akan percaya tubuh emas manapun yang rusak dapat menahan kekuatan naga iblisku. Begitu dia selesai berbicara, naga iblis itu berubah menjadi energi hitam lagi dan membubung ke langit. Ledakan. Cahaya keemasan yang lebih kuat tiba-tiba muncul. Ledakan. Energi hitam langsung jatuh dengan kecepatan lebih cepat, dan kemudian sosok jiwa naga iblis yang gemetar dan kabur muncul lagi. Sial. Jiwa naga iblis melihat ke atas kepalanya dengan tak percaya, tubuh emas macam apa yang ditemukan orang sialan ini dan dilebur ke dalam tubuhnya. Bahkan aku, tidak bisa keluar. Ini benar-benar mustahil, apa sebenarnya ini? Pada saat ini, jiwa naga iblis bahkan tidak menyadari bahwa cahaya keemasan kecil tiba-tiba muncul dalam kegelapan di bawah kakinya. Bab 2289, Bab Amplop Merah Jiwa Dewa dan Iblis. Tidak, aku tidak percaya ada hal lain di dunia ini yang bisa menjebakku. Itu hanya tubuh emas. Apa yang harus aku takuti? Jiwa naga iblis meraung dengan enggan. Han Sanqian mampu membunuhnya. Selain fakta bahwa serangan Han Sanqian, Lu Ruoxin dan ratusan ribu orang cukup sengit, ada juga hal yang paling penting, yaitu naga iblis juga menyukainya. Ke tubuh Han Sanqian. Tubuh ini, meskipun manusia, membuatnya sangat rakus. Ada hati naga di dalam untuk memberikan energi, dan di luar ada tubuh abadi serta senjata ajaib untuk menyerang dan bertahan. Yang paling penting adalah darah anak ini tidak hanya memiliki rasa dewa sejati, tetapi juga memiliki racun aneh yang diimpikannya.
Jika dia bisa merebut tubuh seperti itu akan menjadi pilihan yang baik untuk membangkitkan tubuh dengan jiwa naga. Setelah mengalami serangan sengit dari banyak orang, dia memilih metode menahan penghinaan dan bertahan hidup atau mencuri naga dan mengubahnya menjadi burung phoenix. Semuanya berjalan lancar sesuai rencananya. Jiwa semut disegel dan dibunuh sendiri, dan dia menjadi pemilik sebenarnya dari tubuh ini. Namun siapa sangka di momen paling kritis ini, tiba-tiba macet. Bagaimana jiwa naga iblis tidak merasa terganggu, dan bagaimana bisa berdamai? Bagaimana ia mengetahui asal-usul tubuh emas itu, dan bagaimana ia mengetahui bahwa tubuh emas itu telah mencapai kondisi ekstrim, dan tidak ada aura yang dapat memahami keberadaannya. Dengan kata lain, banyak nafas yang tidak layak untuk dideteksi. Mengaum. Jiwa naga iblis yang masih marah tiba-tiba membuka auranya lagi, dan kekuatan iblis yang suram memenuhi tubuhnya, diikuti dengan penyelaman lain yang menembus langit. Berdengung. Cahaya keemasan yang lebih kuat tiba-tiba bersinar, muncul seperti penghalang besar. Ketika jiwa naga iblis bersentuhan dengan cahaya keemasan, ia segera terjatuh dan jatuh. Ledakan. Kali ini, tubuh naga iblis itu bergetar lebih hebat, dan bahkan pingsan beberapa saat. Sialan. Darah hitam sudah mengalir dari mulut naga iblis seolah-olah dia tidak menginginkan uang. Dia menyeka mulutnya dan melihat dengan marah ke atas kepalanya, benda apa ini? Jika kamu tidak bisa memecahkan ini tempat, mungkinkah? Akankah nagaku terjebak di sini selamanya? Tidak, sama sekali tidak. Bagaimana mungkin yang mulia tidak mampu menghancurkan tubuh seekor semut? Detik berikutnya, naga ajaib sekali lagi mengambil energi hitam dan tiba-tiba terbang lagi. Namun saat dia hendak bergegas, tiba-tiba dia merasakan seseorang menarik kakinya, dia menunduk dan melihat bahwa pada suatu saat, energi emas seperti tali, terikat erat di kaki kanannya. Di ujung tali yang lain adalah Han Sanqian, yang perlahan bangkit dengan cahaya keemasan di tubuhnya. Kamu belum mati. Jiwa naga iblis terkejut sekaligus marah. Kamu belum mati, jadi bagaimana aku bisa mati? Han Sanqian tersenyum, wajahnya sudah pucat. Meskipun situasinya tidak terlalu baik, tubuhnya yang tadinya seputih tulang, masih utuh saat ini, hanya saja baju dan celananya robek, rusak, hanya ada bekas luka di sekujur tubuh. Kamu semut sialan, kamu berpura-pura mati untuk berbohong padaku. Jiwa naga tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi, dan mau tidak mau merasa marah dan cemas. Kalian manusia benar-benar tercela, kamu sebenarnya menggunakan metode seperti itu. Dibandingkan dengan kamu mengambil alih otakku, mencoba membunuhku dalam mimpiku, dan merampas harta bendaku, aku menyebut ini tercela, jadi kamu menyebutnya apa? Han Sanqian berkata dengan dingin. Bagaimana kamu tahu, ini mimpi? Aku bertanya padamu, apakah ini nyata? Kamu menghindari menjawab, itu sudah merupakan jawaban terbaik. Jika tidak nyata, maka itu hanya ilusi atau sesuatu yang lain. Han Sanqian menegaskan, saat aku berpura-pura mati, aku memikirkannya lama sekali. Kamu terus menyangkal bahwa itu hanya ilusi, tapi aku benar-benar bisa merasakan kepedihanku. Kamu bahkan bisa melakukan hal-hal luar biasa yang bertentangan dengan kehendak surga. Bukan hanya kamu yang menyalin mantraku, tetapi kamu bahkan senjata ajaibku pun dapat disalin. Menggabungkan ini, setelah memikirkannya, hanya ada satu kemungkinan. Mimpi. Kamu memanipulasi mimpiku dan secara alami kamu dapat mendominasi segalanya di sini, dan bahkan membuat segala sesuatu yang tidak masuk akal menjadi masuk akal seperti yang kamu pikirkan, bukan? Han Sanqian berkata dengan dingin. Semut, kamu sangat pintar. Jiwa Raja Iblis tersenyum lembut, aku meremehkanmu. Bagaimana bisa ada begitu banyak jiwa tak berdosa di antara jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya? Awalnya aku benar-benar takut dengan formasi ini, tapi kamu terlalu terburu-buru, kata Han Sanqian dingin. Jiwa Raja Iblis menunjukkan senyuman ganas dan mengangguk. Namun, ada pepatah di planet kita bahwa kamu tidak bisa makan tahu panas dengan tergesa-gesa. Han Sanqian tertawa pelan. Meski wajahnya tidak bagus, matanya penuh percaya diri. Jadi bagaimana jika kamu tahu yang sebenarnya? Kamu juga tahu bahwa aku mengendalikan mimpimu, jadi kamu harus tahu bahwa aku memiliki keputusan akhir dalam segala hal di sini. Tidak peduli seberapa sengitnya kamu, kemampuan seperti itu, di bawah semua aturan yang aku tetapkan, kamu masih bayangan meriam. Kata naga iblis sambil tersenyum menghina. Itu benar, jadi aku juga putus asa. Namun, sepertinya kamu juga harus putus asa. Han Sanqian memandang ke langit sambil tersenyum, dan maksudnya sangat jelas.
Yang dimaksud Han Sanqian secara alami adalah cahaya keemasan yang dipancarkan oleh tubuh emas itu. Apa yang kamu inginkan? Melihat mata jahat Han Sanqian, jiwa naga sedikit terkejut. Bab 2290 orang yang tidak tahu malu. Bab amplop merah. Han Sanqian tersenyum, saya tidak ingin melakukan apapun, tapi saya kekurangan tukang. Mendengar ini, jiwa naga iblis tiba-tiba menjadi marah, semut, kamu lancang sekali. Kenapa kita tidak mati bersama? Aku tidak peduli. Seperti yang kamu katakan, setiap manusia adalah semut. Bagaimana denganmu? Ada banyak raja naga, raja iblis, dan sebagainya. Namun, mereka yang bertelanjang kaki tidak takut dengan yang memakai sepatu, ayo kita tetap di sini bersama-sama. Han Sanqian berkata acuh tak acuh. Dasar orang tak tahu malu. Jiwa naga iblis mengertakkan giginya dengan marah. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Bagaimanapun, aku ada di dalam tubuhku. Meskipun orang di luar mungkin tidak menyadari sesuatu yang aneh untuk sementara waktu, atau mereka mungkin tidak tahu bagaimana membantuku. Namun seiring berjalannya waktu, siapa yang bisa bilang pastinya? Apa? Saya khawatir saya mampu untuk menunggu, tetapi Anda tidak bisa. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, dia tersenyum lembut, tidak mengatakan apapun yang tidak masuk akal, menarik tubuhnya sedikit, dan hanya duduk di udara. Kemudian, Han Sanqian menguap, terlihat santai dan santai, seolah dia siap untuk berbaring dan tidur siang kapan saja. Jiwa naga iblis tidak begitu santai, dan dia sangat marah hingga hampir menjadi gila. Dia sudah marah karena dia tidak bisa menerobos, dan sekarang kata-kata Han Sanqian hanya menambah bahan bakar ke dalam api. Semut, kamu jahat sekali, aku akan membunuhmu. Begitu dia selesai berbicara, jiwa naga iblis melepaskan energi hitam dari tangannya dan tiba-tiba menyerang Han Sanqian. Ledakan. Namun begitu energi hitam menyentuh Han Sanqian, cahaya keemasan melintas di tubuh Han Sanqian, dan detik berikutnya, energi hitam langsung menghilang. Apa? Dasar semut sialan. Jiwa naga iblis sangat marah setelah serangannya gagal. Cahaya tubuh emas tidak hanya ada di langit, tetapi juga di tubuh Han Sanqian. Han Sanqian tersenyum tipis, menatap cahaya keemasan yang bersinar di sampingnya, dan berkata dengan santai, tahukah kamu bahwa marah sepanjang waktu sangat merugikan amarahmu? Saya dengan baik hati mengingatkan Anda. Lagi pula, jika Anda tidak mencoba menempati tubuh saya dan memicu perlindungan tubuh emas, dalam mimpi ini yang sepenuhnya dikendalikan oleh Anda, saya benar-benar tidak punya pilihan selain menunggu kematian. Tapi, sayang sekali. Kicau Han Sanqian, dengan ekspresi kejam di wajahnya yang membuat jiwa naga ingin memakan orang ini hidup-hidup. Pokoknya, terima kasih, aku merasa sangat nyaman sekarang. Aku merasa lega, aku juga capek sekali, aku tidur siang dulu. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, dia benar-benar menutup matanya dan tertidur. Jiwa naga iblis setengah mati, tidur begitu terbuka di depannya, tidak menganggapnya serius, dia telah hidup selama ratusan ribu tahun, dia belum pernah mendengarnya, dan dia belum pernah melihatnya. Selama berabad-abad, tidak peduli siapa itu, siapa yang tidak takut sampai membuat diri mereka sendiri kesal. Bahkan para dewa besar dari semua sisi merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh dan sangat gugup. Namun, hari ini perahunya terbalik akibat ulah semut tersebut. Harga diri yang kuat dan sikap acuh tak acuh membuat jiwa naga iblis sangat tidak tahu malu, tapi dia juga tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan melawan Han Sanqian. Dalam mimpinya, ia bisa mengendalikan segalanya, namun sayangnya pelindung tubuh emas ini dipicu langsung dari akar tubuhnya dan tidak bisa dikendalikan sama sekali. Namun sayangnya, cahaya tubuh emas ini juga menekanku secara luar biasa. Oke, jika kamu ingin mati, ayo mati bersama. Aku, naga iblis, telah hidup selama ratusan ribu tahun, dan aku sudah lama bosan hidup. Apa aku takut padamu? Jiwa naga iblis menarik napas dalam-dalam, lalu dia juga duduk. Dia menyilangkan kaki sedikit dan menutup matanya, menghabiskan waktu bersama Han Sanqian. Satu orang dan satu jiwa, sama seperti yang satu tidur dan yang lainnya duduk. Puncak Blue Mountain di luar sedang sibuk dan pusing saat ini. Sekelompok master semuanya terluka karena guncangan tersebut, dan Lu Ruoxuan serta Lu Ruoxin juga terluka parah. Hanya Lu Wuxian yang tersisa, yang bertahan sepanjang waktu. Namun seiring berjalannya waktu, meskipun dia sekuat Lu Wuxian, sangat sulit untuk mendukungnya. Keringat Douda terus menetes, tapi selama dia melepaskannya sedikit, tubuh Han Sanqian akan perlahan dan terus bergerak menuju lampu merah terbang perlahan di atas langit.
Tanpa pilihan lain, dia hanya bisa bertahan. Jika ini terus berlanjut, kakek tidak akan sanggup menanggungnya. Lu Ruoxuan sangat cemas. Suruh orang tua itu berhenti, Lu Yongsheng juga berkata dengan tergesa-gesa. Terbukti dengan sendirinya betapa pentingnya Tuhan yang sejati bagi keluarga manapun. Perbedaan antara keluarga Fu dan mereka adalah contoh paling sederhana. Lu Ruoxin tampak sedikit cemas dan sejenak bingung. Menyerahlah, dan tubuh Han Sanqian akan terbang ke langit dengan lampu merah. Tidak ada yang tahu apa akibatnya. Jangan menyerah, Lu Wuxian jelas tidak bisa bertahan. Di kejauhan, mata Wang Suzi diluruskan untuk waktu yang lama, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, sepertinya naga iblis ini memang sesuatu yang luar biasa. Han Sanqian baru saja menghisap darah iblis, dan itu mengguncang gunung biru. Para master teratas telah mundur, dan bahkan Lu Wuxian tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Naga iblis ini adalah benda kuno, jadi secara alami luar biasa. Jika begitu mudah untuk ditangani, mengapa menunggu sampai hari ini? Aoshi berkata dengan tenang, jika tidak ditekan oleh belenggu Tuhan, bahkan Lu Wuxian dan saya tidak yakin kami bisa melakukannya. Bertarunglah dengannya, tetapi anak ini seperti anak sapi yang baru lahir dan tidak takut pada harimau. Kamu pasti akan membayar harga untuk mendukung seorang pahlawan. Sekarang anak ini mencari masalah, Ye Gucheng mencibir dingin. Dia tidak akan melepaskan kesempatan apapun untuk meremehkan Han Sanqian, dan harga diri serta kesombongannya tidak akan membiarkan dia melepaskannya. Jadi meskipun Aoshi dan yang lainnya sedang berbicara, dia mau tidak mau menyela terlepas dari kesempatan dan statusnya. Jejak rasa jijik tiba-tiba muncul di mata Wang Suzi. Dia menekan amarah di dalam hatinya dan mencoba yang terbaik untuk meluruskannya. Lalu dia bertanya kepada Aoshi dengan lembut, "Ao Lao, bagaimana menurutmu?" Lu Wuxian tidak bisa menyelamatkannya, Aoshi terkekeh. "Benarkah?" Wang Suzi langsung senang. Aura iblis terlalu berat. Bukan tidak mungkin bagi Lu Wuxian untuk mendukungnya dengan kekuatannya sendiri. Bagaimanapun, dia adalah dewa sejati. Namun, ini mungkin mengharuskan dia membayar mahal. Aoshi Dao. Lu Wuxian tidak akan mau melakukan itu. Sekarang wilayah Laut Abadi dan Paviliun Yaoshen kita begitu kuat, bagaimana dia bisa menempatkan dirinya dalam bahaya begitu saja? Wang Suzi berkata sambil tersenyum. Tentu saja dia tidak akan bersedia, Aoshi tersenyum lembut. Mendengar hal tersebut Wang Huanzi merasa lega, dengan pernyataan ini Han Sanqian pasti akan mati. Lumayan, kamu bisa melihat anak itu mati tanpa usaha apapun. Ini pembalasan. Biarkan anak itu membantu Lu Ruoxin mengambil belenggu dewa. Bagus sekali, kata Wang Suzi dengan gembira. Apa yang bisa membahagiakan? Aoshi tiba-tiba mengerutkan kening tidak puas ketika dia melihat Wang Suzi tersenyum lebar. Pertanyaan tiba-tiba ini langsung membingungkan Wang Huzi. Kematian Han Sanqian setara dengan penghapusan ancaman besar, dan tentu saja tidak perlu memenangkannya. Bukankah ini hal yang baik? Aoshi menggelengkan kepalanya tak berdaya, pedantri. Bagaimana aku bisa melihat Han Sanqian mati? Ikutlah denganku untuk menyelamatkan orang. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Selamatkan musuh. Operasi apa ini?